Film Kiko in the Deep Sea. Tayang 23 Februari 2023 di bioskop. Pernah melihat tapi sekali, tapi lebih sering merasakan kasih sayang. Udah ada nih. Oke, terus dengan yang aku tempati. Iya. Ini siapa? Novia. Wow. Oke, baik. Oke, baik. Kalian tuh cerita apa aja sih kalau misalnya lagi bareng? Cerita, kalau Novi suka ceritain cowoknya. Oh, Maaf ya Novi, I love you. Kalian kok bisa pegang HP sih? Curang nih. Kan Sabtu. Oh, Sabtu doang ya? Iya, I feel sih. Iya kan Sabtu doang aku pegang ngerti, HP-nya. Itu. Kalian pernah punya pengalaman horor-horor gitu nggak sih selama di karantina? Aku penasaran nih, aku tuh penasaran banget. Boleh ceritain? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Kalau misalnya ada pengalaman-pengalaman yang kayak gitu, aku juga punya soalnya. Oh ya, ntar ceritain ya Kak. Iya, ceritain aja di sini nggak apa-apa. Nah, waktu itu gini sih, kayak ada yang gedor-gedor tapi nggak ada orangnya. Kalau aku pribadi, aku tuh orangnya bukan yang melihat. Oke. Pernah melihat tapi sekali, tapi lebih sering merasakan Kasih sayang. Udah ada nih. Oke, terus pas aku di toilet, tau kan toiletnya bentukannya gimana? Iya. Nah, terus belakangnya itu kan ada lukisan biasanya, atau enggak yang cermin bulat-bulat ya, gitu ya, ada 3 gitu. Iya, terus itu di belakang aku rasa ada orang tinggi gitu, tau gak sih? Tuh kamu menyikapinya bagaimana tuh? Kayak akhirnya Bobo meluk Terus aku Ziva diem, gitu. terus aku diem aja, terus aku terus kayak ada gimana gitu ya. Terus entarnya Ainun bilang, Lin, aku nggak nyaman banget di kamar ini karena setiap hari aku mimpi hantu merah. Hantu merah tuh bentukannya Gak kayak tahu, gimana? dia bilang katanya Ainun, setiap dia tidur ada di situ ada orang warnanya merah gitu, kayak nggak tau merah gitu kenapa gitu, terus narik dia kayak minta tolong gitu. Wah, aku langsung yang bener-bener diam di kamar sendiri tuh nggak berani gitu loh semenjak itu, karena aku juga merasa aneh gitu di kamar itu. Tapi tuh biasanya aku juga dulu tuh sangat pemberani. Saking beraninya aku, teman-temanku mau pada di mana juga aku di dalam kamar sendirian tuh nggak apa-apa ya. Sampai suatu ketika malah aku waktu itu lebih parah, kayak aku habis mandi nih, kembenan gitu kan. Tiba-tiba Maria teriak gitu. Maria teriak kayak, "Kak Gea," gitu. "Punggung kakak kenapa?" Itu udah dicakar. Jadi ada cakarnya tuh 3 ini panjang. Itu di punggungku itu Maria yang ngeliat. Aku langsung kayak, Tapi emang ada cakarannya? ada, cakarannya ada 3 gini. Aku lihat kukuku, aku nggak punya kuku sama sekali waktu itu, kayak kuku pendek dan itu bener-bener kayak. Tapi itu cakaran kuku? Cakaran luka kuku. atau merah doang? Merah, nggak lama kemudian hilang. Aku juga nggak tahu ya, tapi itu adalah hal-hal yang sebenarnya. Jadi pernah kayak Kevin dulu pas seasonku diintip. Terus pernah kayak yang tempel-tempelan yang untuk kipas itu. Itu tiba-tiba lepas sendiri, anak-anak cowok pada digangguin yang gitu. Tapi kebanyakan Kak Richard digangguin. Oh itu ya? parah sih. Itu digangguin apa dia? Seru juga ya ceritanya kayak gini-gini ya, sekali-kali nggak apa-apa kan, nggak melulu harus kepo-kepoin yang ini kan. Jadi Kak Richard itu waktu itu digedor-gedorin itu kamar mandi. Beda lagi kalau misalnya orang luar maksudnya pintu luar kan pasti kita mikir ada orang lah. Ini toiletnya kan nggak ada orang. Bener. Iya, jadi dari dalam bukan dari luar. Beda lagi kalau kita di dalam toilet terus ada yang ini, oh mungkin Sam kali, Sam kan jahil. Terus Sam disebut lagi loh Sam. tapi kan jahil tuh, siapa tahu Sam. Nah ini tuh dari dalam dan dia buka nggak ada orang. Terus itu kalian gimana tuh satu sama lain? Terus ada lagi dulu Kak Sony, tapi pas ini showcase sih. Terus Kak Sony itu dia tiduran sama Sam. Oke. Mereka cerita sih, kayak mereka tuh lagi heboh gitu cerita, guys gitu. Ya you know lah. Hebohnya kayak gitu. Tadi tuh aku gini. Terus ternyata katanya MP3-nya dia hidup sendiri lagunya. Lingsir bengi nggak? Enggak ada tuh di listnya, nggak ada, by the way. Untungnya nggak ada. Oke. Kalau ada itu bahaya sih ya. Itu serem sih Ya, aku nggak sebenarnya, berani jujur malam yang kayak gitu-gitu ya, itu adalah hal yang terjadi wajar ya, maksudnya dimanapun aja tuh bisa ada kan penunggu yang gitu-gitu. Percaya nggak kayak gitu? Percaya nggak percaya, kalau aku karena aku udah mengalami sendiri
Iya percaya. Oh gitu ya, aku juga sih. Iya, soalnya di season Ko itu banyak banget cerita-cerita yang kayak gitu Malini. Makanya aku penasaran nih sama kamu. Apakah ada di season kamu yang hal-hal yang kayak gitu-gitu? Iya kan, ternyata ada. Ya udah, tapi balik lagi, punya Tuhan kan kita Diperingatin semua. juga waktu itu sama orang-orang sih, orang apa sih kayak yang bersih-bersihin itu loh. Oke. Dia bilang kayak dulu tuh ada yang bunuh diri di situ. Oke, baiklah, itu adalah mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Aku tahu ya di tentang situ. itu. Aku tahu. Nanti kita lanjut gosipnya itu di belakang, karena nanti yang nonton kita nih pada merinding-merinding disco gitu kayak gimana-gimana. Jadi kita lanjut bahas mahal ini aja, karena aku yakin fans-fans kamu pasti penasarannya tentang kamu, bukan tentang hihi yang ada di sana. Oke, kita lanjut lagi. Kamu itu ada berapa bersaudara? Tiga bersaudara. Kamu anak ketiga, bungsu dari 3 bersaudara. Dan katanya papanya ini mirip sama Mas Anang. Itu bener nggak? Mungkin gini ya, kayak rahangnya itu loh. Agak mirip. Terus kayak sekilas jalannya itu mirip banget. Terus cara ngomongnya juga kayak agak kan masalah formal gimana gitu kan. Gimana sih yang nggak luas gitu gimana sih? Yang agak strict gitu ya. Iya, bapakku kayak gitu juga. Oke, terus itu sampai kamu bisa keceplos. Aku nonton sih itu kayak kamu keceplosan mirip mirip papaku tuh gimana? Gak tau, aku kan lagi liatin Mas Anang kan, liatin. Terus aku langsung, Mas Anang mirip, Om Anang mirip papa. Gitu. Jadi keceplosan, bener-bener keceplosan. Makanya Om Ari harus bersyukur, aku nggak bilang kayak gitu. Masih mending lah aku cuma manggil Om, ini mirip papa aja. Itu lebih menjelaskan lagi, umurnya lebih jauh. Dibahas kakak deh waktu itu. Yang Juicy gitu lebih ya. mending kan nih, tapi enggak, sekarang aku udah manggilnya Mas, aku takut dikutuk. Baiklah, terus kalau misalnya bicara soal judges, itu kali pertama nggak sih ketemu mereka secara langsung deket banget, bisa ngobrol iya gitu satu sama lain? Itu perasaan kamu gimana, dan ada nggak sih wejangan dari mereka, atau mungkin komentar mereka yang nyelekit banget, atau komentar mereka yang membekas banget gitu, ada nggak? Satu komentar dari Bunda Maya, tapi bukan nyelekit, tapi dia waktu itu muji. Oke. Tapi itu yang menurut aku, wow, aku bangga banget gitu. Waktu itu karena Bunda Maya itu katanya satu nonton, aku lupa videonya siapa, tapi dia nyanyi juga, dan itu satu-satunya orang yang Bunda Maya lihat nyanyi pakai filter, bener-bener feel banget gitu, yang dia menurut dia feel banget. Dan aku tuh orang kedua yang dia lihat waktu aku nyanyi Jar of Hearts. Jadi kayak, oh my god, Bunda Maya ya, sama kamu baik sama aku. Kau pici, kau males gitu. aku juga aku pernah gitu. Iya, tapi Bunda tuh, ya Bunda hebat banget sih. Dan kalau di udah off air gitu, maksudnya udah di backstage tuh Bunda baik banget. Makanya I love Bunda. Aku love semuanya. Love semuanya. Terus ada lagi nggak yang lain, siapa gitu? Mas Anang mungkin? Mas Anang, kemarin itu aku sempat terharu, dia kemarin waktu aku habis nyanyi sama Om Ari, dia bilang, Mahal ini aku prediksi kamu masuk 3 besar. Ya ampun.